Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamang, channel yang akan membahas alur cerita film. Oke, jadi Mamang Ganteng di video kali ini akan membawakan alur cerita dari film Final Destination 4. Seperti biasa, tidak perlu lama-lama di awal karena Mamang mah nggak suka lama-lama di awal ya. Jadi langsung saja ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan Nick bersama teman-teman dan pacarnya yang sedang menonton balapan mobil. Ia pun datang membawakan makanan dan minuman untuk teman-temannya. Lalu si teman pria menawarkan minuman dalam teropong pada Nick dan Nick menolaknya. Minuman tersebut pun diambil oleh seseorang penonton wanita di depannya. Tak lama, pria dengan topi koboi pun datang duduk di hadapan mereka. Lalu terlihat seorang ibu yang memberikan tampon pada anaknya untuk menutupi telinganya. Si pria yang berada di depan mereka memaki dengan kata kasar pada seseorang di depannya karena mereka berdiri menghalangi pemandangan. Dan terakhir terlihat petugas keamanan di sana yang menegur pria karena kakinya menghalangi jalan orang lain. Nick pun melihat ke sekitar dan memperhatikan bangunan yang terlihat sudah tua. Lalu terlihat mobil yang tergelincir karena tumpahan oli dan membuat para penonton memperhatikan mobil itu. Di sisi lain terlihat mobil yang masuk ke pit untuk mengisi bahan bakar. Namun mobil itu memasuki lintasan dengan terlihat sesuatu benda runcing entah apa yang masih menempel. Benda itu pun terjatuh di lintasan dan menyebabkan tabrakan beruntun. Satu persatu dari orang yang Nick perhatikan pun meninggoy. Pertama-tama sepasang kekasih yang terbelah dua akibat pecahan logam yang terbang ke arahnya. Si wanita yang tertimpa mesin mobil. Lalu si wanita yang tertimpa ban dan disusul oleh kekasihnya yang mati tertusuk kayu di kepalanya. Si topi koboi pun terlihat tertabrak mobil yang terbang ke arah tribun. Lalu dua teman Nick yang tertimpa puing-puing bangunan. Terlihat pula pacar Nick dan security yang terkena kobaran api, dan terakhir Nick tertusuk besi di dadanya. Berlanjut ke Nick yang tersadar dari penglihatan yang dia dapat. Nick pun menjelaskan urutan-urutan seperti si topi koboi yang datang di hadapan mereka, lalu si wanita yang memberikan tampon pada anaknya. Lalu si pria di depannya yang mengeluarkan kata-kata kasar. Dan terakhir security yang menegur kepada salah satu penonton. Singkatnya Nick pun membuat keributan karena mengajak teman dan pacarnya untuk keluar. Sedangkan temannya telah bertaruh $500 untuk balapan tersebut. Nick pun keluar dan disusul teman-teman dan pacarnya. Dan semua orang yang Mimin sebut di daftar sebelumnya. Dan tak butuh lama setelah mereka keluar, tabrakan beruntun pun benar-benar terjadi. Satu pria pun terlihat ingin masuk ke dalam untuk menyelamatkan istrinya, namun si petugas menahannya. Lalu terlihat satu ban yang mengarah ke si wanita yang membuatnya meninggoy seketika. Di malam harinya mereka berempat pun diam di kafe dan membahas apa yang telah terjadi. Kejadian itu pun masuk dalam berita lokal dan disaksikan oleh mereka berempat. Setelah itu mereka pun datang untuk berkabung bersama orang-orang yang selamat dan kerabat orang-orang yang meninggoy. Nick pun diberhentikan oleh ibu yang mempunyai dua anak untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Lalu dihampiri oleh George si security dan datang si rasis yang menyalahkan George karena menahannya untuk menyelamatkan istrinya yang meninggoy. Si pria rasis pun terlihat seperti menyimpan dendam pada George. Sepulangnya dari sana, Nick pun tertidur lalu terbangun karena mimpinya. Terlihat dalam mimpinya sebuah benda-benda seperti sepatu kuda, kayu salib, dan rantai dengan pengait. Lalu film pun berpindah ke si pria rasis yang mendatangi rumah George seperti ingin melakukan sesuatu. Dan terlihat George yang sedang berkomunikasi dengan ibunya lewat telepon. Si pria rasis pun membawa kayu salib dan skop yang tak sengaja menyenggol tuas. Ketika si rasis akan menggali di halaman George, gantungan sepatu kuda pun terjatuh menyalakan musik di mobilnya. Lalu minuman pun terjatuh karena getaran dari musik dan menggantung ke tuas, lalu mobil pun berjalan sendiri.
Si rasis pun mencoba untuk menghentikan mobilnya dengan membuka pintu mobil, namun pintu mobil pun terkunci. Dan ketika ia mencoba menahan mobil dari belakang, ia pun tersangkut pengait yang ada pada mobil tersebut. Si rasis pun terseret dan percikan api dari besi yang menggesek ke aspal pun membuatnya terbakar. Ketika George keluar karena teriakan si rasis, lalu mobil pun meledak, membuat si rasis meninggoy di tempat. Berpindah ke Lori yang sedang melihat berita kematian si rasis dan memanggil Nick. Setelah melihat berita, Nick pun memperhatikan cerminan dari kipas angin di atas rumahnya. Lalu ia melihat penglihatan baru. Dalam penglihatan Nick terlihat gunting, catokan, dan seseorang yang merokok lalu batu yang terlempar. Nick pun duduk terdiam dan terlihat panik. Ia pun berbicara pada Lori tentang penglihatan barunya dan bercerita jika penglihatannya seperti petunjuk bagaimana seseorang akan meninggoy. Pada keesokan harinya, si ibu dua anak pun ke salon langganannya dan dua bocah itu pun berlomba melempar batu pada papan peringatan. Terlihat di sana ada seorang yang akan memotong rumput, merasa terganggu oleh anaknya. Ia pun memberikan dua bocah itu uang untuk bermain video game, lalu ia masuk ke dalam salon. Di dalam ia pun mengatakan jika dia punya janji dengan Richard. Namun sayangnya, kasir mengabarkan jika Richard tidak masuk karena si rasis yang meninggoy di daerah tempat tinggal Richard. Ia pun mencoba melobi kasir untuk melakukan perawatan dan si kasir pun mengizinkan, namun perawatan dengan orang lain. Tanda-tanda pun dimulai dengan kipas yang terlihat oblak, lalu tetesan air yang membuat botol bergeser ke catokan, dan si pria yang mulai memotong rumput. Dua bocah pun kembali lalu terjatuh karena tumpahan lotion, dan botol yang menyentuh catokan pun meledak mengarah ke arah kipas angin. Kipas angin itu pun terjatuh di depannya. Setelah selesai perawatan, ia pun akan keluar dari tempat itu. Namun pada saat di depan pintu, batu yang dilempar anaknya sebelumnya terkena mesin rumput dan terlempar kuat ke arah kepala ibunya, dan seketika membuatnya meninggoy. Film kembali ke Nick bersama teman-teman yang melihat berita kematian dari si ibu dua anak. Mereka pun membahas soal rantai kematian dan tanda-tanda yang sering Nick dapatkan. Lalu ia melihat berita tentang penerbangan 180, yaitu dari film Final Destination 1. Janet pun memberikan pertanyaan pada Nick siapa yang akan meninggoy berikutnya. Namun Nick tidak bisa mengingatnya. Janet pun pergi dan disusul oleh pacarnya. Namun tak lama Nick pun mendapatkan penglihatan atau tanda-tanda baru. Nick pun berbicara pada Lori jika ia mendapatkan ide untuk menghentikan kematian. Namun ia harus kembali ke arena balap sebelumnya. Di malam harinya Nick dan Lori pun ke arena balap. Ia pun memperhatikan dan mencoba mengingat penglihatan sebelumnya. Lalu George pun datang karena sedang berjaga. Ia pun membawa Nick dan Lori ke ruangan CCTV untuk melihat kejadian saat kecelakaan. Setelah melihat video dari CCTV, Nick pun mengingat urutan kematian yang ada di dalam penglihatan sebelumnya. Lalu mereka pun mendapatkan alamat dari si mekanik yang akan meninggoy selanjutnya. Keesokan harinya mereka bertiga pun mendatangi bengkel dari si mekanik. Setelah bertemu, mereka pun mengingatkan si mekanik jika dia akan meninggoy pada hari itu. Dan urutan kejadian pun mulai terlihat seperti dalam penglihatan Nick. Pertama, kaleng yang berisi cairan terjatuh membuat konsleting pada mesin penarik dan mobil pun mundur membuat mesin penarik lepas. Lalu menghantam sebuah tangki merah. Tangki itu pun melesat ke arah si mekanik, lalu si mekanik pun meninggoy menghantam pagar. Setelah itu, George pun menanyakan siapa yang akan meninggoy selanjutnya. Dan Lori pun meminta Nick untuk mengingatnya. Lalu berpindah ke Janet yang selesai mengambil baju, lalu memberikan beberapa koin pada homeless. Lalu terlihat seekor burung pun pup di kaca depan mobilnya. Janet pun pergi ke tempat pencucian mobil otomatis. Ketika dia akan memasukkan koin pada mesin, koin itu pun terjatuh.
Lalu terlihat Lori yang mencoba menghubungi namun dimatikan. Mobil pun masuk untuk dibersihkan. Sesuatu pun terlempar menyebabkan konsleting. Janet pun tertahan di sana dan tidak mampu keluar. Tiba-tiba sunroof pada mobilnya terbuka sendiri. Lalu pipa air di atasnya tiba-tiba terlepas dan menumpahkan air. Tumpahan air itu pun langsung memasuki ke dalam mobil. Berpindah ke Lori dan George yang bergegas mencari dan mendatangi pencucian mobil. Kembali ke Janet, terlihat seisi mobil pun penuh dengan air. Lalu Janet berusaha keluar dari mobil, namun tiba-tiba sunroof pun menutup dan membuatnya terkunci. Di saat-saat terakhir, Lori pun datang dan berhasil mendorong mobilnya menggunakan mobil George dan menyelamatkan Janet. Film berpindah ke Han yang sedang berasal. Ia pun mendapatkan kabar dari Nick untuk menjauhi air. Namun ketika Han akan membuka handphonenya, HP itu pun error karena bocah yang menembakkan air ke arahnya. Han pun menceburkan anak itu dan mengambil pistol mainannya. Lalu pistol mainan itu pun diletakkan di atas mesin drain pool dan terjatuh ke tuas mesin tersebut, lalu menyalakannya. Han pun mencoba bersantai. Namun tiba-tiba bola golf pun terlempar ke arahnya, membuat koin keberuntungannya masuk ke dalam kolam. Ia pun mencoba mengambilnya, namun tersedot lubang pembuangan air karena mesinnya menyala. Han pun mencoba melepaskan diri, namun sedotan dari mesin tersebut sangat kuat. Han pun meninggoy dengan isi perut yang tersedot keluar, disaksikan Nick yang baru datang ke tempat itu. Berpindah ke Lori dan Nick yang sedang mengamankan barang-barang berbahaya di rumahnya. Mereka pun berbincang, namun minuman terjatuh pada koran seperti memberikan petunjuk. Nick berpikiran jika rantai kematian sudah selesai dan ia pun mengunjungi George untuk memberikan kabar. Setibanya di rumah George, ia pun masuk karena tidak ada jawaban dan terlihat George sedang mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Ia pun mengatakan jika ia sudah mencoba beberapa kali namun tidak ada yang berhasil. Mereka pun berpikir menyelamatkan Janet sama dengan memutus rantai kematian. Lalu mereka pun merayakan dengan minum-minum. And a toast. I'm just Begitu cookies. Terlihat Nick yang sedang membereskan pakaiannya dan Lori yang meneleponnya menggambarkan akan melihat film di bioskop bersama Janet. Setelah selesai menelpon, dia pun mendapatkan penglihatan baru dan melihat di berita tentang si pria yang memakai topi koboi sebelumnya selamat dari kejadian di arena balap. Lalu Nick pun menyadari jika urutannya keliru dan masih berjalan. Nick pun bergegas mengajak George untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit diperlihatkan seorang kakek yang akan mandi dan seorang perawat yang mengisi air ke bak. Perawat itu pun pergi karena sesuatu dan lupa mematikan air. Air itu pun mengalir berhamburan. Terlihat si koboi yang terbaring di kasur dan rembesan air di atas bercucuran membuat konsleting pada beberapa alat bantu. Lalu si koboi pun mencoba untuk pergi dari sana. Kembali ke Nick yang berada di lift bersama George. Mereka pun menuju ke ruangan si koboi dan ketika mereka sampai, si koboi pun meninggoy karena tertimpa bangunan yang tidak kuat menahan bak air si kakek di lantai atas. Berpindah ke Lori dan Janet yang berada di mall. Mereka dikerjai oleh kakek-kakek dengan sebuah mainan. Janet pun memperhatikan jika sedang ada pekerjaan konstruksi di daerah sana. Film pun kembali ke Nick dan George yang keluar dari rumah sakit. Di saat berjalan, George pun tertabrak mobil ambulan. Lalu George pun meninggoy di tempat. Kembali ke Lori dan Janet yang berada di mall yang sedang berbelanja beberapa barang dan diperlihatkan ada pekerjaan konstruksi di sana. Kembali ke Nick yang berada di jalan. Ia pun mendapatkan penglihatan baru tentang kejadian yang akan datang. Ia pun turun dari mobil lalu masuk ke dalam gedung untuk mengingatkan Lori. Dan terlihat ada kacamata yang tertinggal dan memfokuskan sinar matahari ke tumpukan serutan kayu. Lalu tiba-tiba terpal pun terjatuh tertiup angin dan menyalakan kipas angin.
lalu menjalankan roda yang di atasnya berisi cairan yang mudah terbakar. Kembali ke Nick yang berhasil ke ruang bioskop dan memanggil Lori untuk pergi dari sana. Nick mengabarkan jika George meninggoy dan mengajak Janet untuk pergi dari sana. Namun Janet pun tetap ingin berada di sana dan melihat film. Nick dan Lori pun bergegas pergi menyisakan Janet yang tetap ingin di sana. Tak lama ledakan pun terjadi membuat Janet meninggoy karena tertusuk besi dan beberapa paku di wajahnya. Nick dan Lori pun mencoba menghindari ledakan, namun ketika akan turun ke lantai bawah, eskalator pun tertimpa puing bangunan. Lalu Lori pun terjepit mesin dari eskalator dan meninggoy. Dan ternyata itu semua adalah penglihatan Nick yang baru dia lihat. Kirain mah udah-udahan Kembali lagi ke adegan George yang tertabrak. Lalu Nick bergegas ke lokasi konstruksi yang akan terbakar. Sesampainya di sana, kebakaran pun sudah terjadi. Nick pun mencoba mematikan api di sana. Api pun berhasil dipadamkan, namun percikan api yang terbang malah membuat api baru. Ketika Nick akan memadamkan api, mesin paku tembak pun terjatuh dan menembakkan beberapa paku ke arah Nick dan membuat satu tangan Nick terpaku di dinding, lalu melubangi tangki-tangki yang berada di sana. Nick pun mencoba memadamkan api dengan sebatang kayu yang ujungnya terbakar, lalu diarahkan ke water sprinkler di atas. Usaha Nick pun berhasil, air pun menyemprot dan memadamkan api. Setelah semua kejadian terlewati, Nick, Lori, dan Janet pun berkumpul di kafe sebelumnya. Mereka pun membeli minuman dan berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Nick pun terdiam dan terfikir, bagaimana jika itu belum berakhir? Bagaimana jika rantai belum terputus? Bagaimana kematian akan datang kembali? Wah, pokoknya banyaklah. Lalu tangga konstruksi pun terjatuh ke jalan dan mobil pun menghindari tangga tersebut. Namun sialnya mobil itu pun mengarah pada mereka bertiga. Dan kalian pasti sudah tahu bagaimana akhirnya, guys. Meninggoy. Ya, jadi itu dia guys, alur cerita dari film Final Destination 4. Ya, seperti biasa, Mamang mah udah mau undur diri dulu karena udah selesai ya. Dan Mamang pun capek ngedit, mau sebat dulu Jadi terima kasih lah buat kalian ya yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa subrek, like, dan komen video Mamang ya. Meni sepi gak ada interaksi. Kalah sama ibu-ibu FB Pro yang selalu salam interaksi Ya udah, Mamang undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Salam pokoknya ya. Bye-bye lah, bye-bye.